Oke, salam guys. Jumpa kembali dengan saya dan senang sekali saya bisa bikin video lagi ya. Kali ini bahasannya masih tetap sama seperti yang kemarin ya, video sebelumnya, tentang beban dari seorang pemberita firman dan apa tujuan ketika kita mendengarkan firman, mendengarkan khotbah dari seorang ya. Kemarin itu saya ada bahas bahwa sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita firman, bagaimana caranya kita menyusun sebuah berita, sebuah khotbah itu supaya disusun sedemikian rupa supaya bisa gampang dicerna, dinalar ya, bisa gampang dimengerti ya. Memang itu semua supaya orang mengerti itu semua pekerjaan Roh Kudus, supaya orang bisa berubah ya. Merubah orang dari kegelapan menjadi terang. Itu hanya Tuhan yang bisa melakukan itu, Roh Kudus yang bisa melakukan itu, melalui, ya tentu saja melalui Injil. Saya percaya hanya melalui Injil. Tapi sebagai pemberita firman, kita mesti gimana pun kita bertanggung jawab supaya berita itu gak asal-asalan gitu ya. Tujuannya apa ya. Bagaimana cara kita memindahkan orang dari kegelapan kepada terang ya. Itu harus jelas gitu. Harus gampang dimengerti, gampang diikuti ya. Bahasanya semuanya macam-macam. Dan sebagai pendengar, bagaimana sikap kita sebagai pendengar? Kemarin yang saya bahas itu tentang eskatologi ya, tentang kematian, menyiapkan diri berjaga-jaga untuk menghadapi eskatologi atau kiamat kecil ya. Kalau eskatologi itu kedatangan Tuhan ya mungkin kita berpikir ya belum tentu lah gitu. Orang-orang banyak berpikir belum tentu, selama saya hidup ini dia datang kan belum tentu gitu. Tapi kita mesti ingat bahwa Alkitab bilang umur kita 70, kalau dapat kemurahan ya 80. Jadi kiamat kecil itu, kematian itu pasti akan mendatangi kita ya. Sifatnya hampir sama. Apakah kita siap berjaga-jaga, apakah kita siap menghadapi itu semua? Nah, sebagai pemberita firman, bagaimana caranya kita menjelaskan ke orang hal-hal yang penting ini, yang serius ini, supaya pendengar tahu bahwa ini penting, serius. Karena banyak yang menganggap ini membosankan gitu ya, membosankan, menakutkan. Jadi kemarin sudah saya bikinkan ya sedikit videonya bahwa itu sangat penting. Kalau kita anggap itu membosankan, nggak penting melakukan, mungkin jangan-jangan kita sedang berada dalam kegelapan ya. Jadi dalam hal eskatologi itu harus diberitakan dengan gimana caranya supaya gampang dimengerti. Ada lagi dalam hal Injil, sama, Injil itu harus dengan lengkap. Bagaimana kita menyusun khotbah itu dengan lengkap, menginjil, memberitakan Injil ke orang lain itu harus lengkap, komplit. Alkitabiah diberitakan dengan cara yang benar. Karena sekarang sudah jarang dalam kekristenan
Injil itu diberitakan dengan komplit. Kebanyakan direduksi, dipotong, disingkat. Jadi bukan kebenaran lagi. Dan kebanyakan diberitakan dengan cara yang tidak benar. Ya. Diberitakan dengan cara yang tidak benar. Itu sudah saya bikinkan videonya yang di sebelum-sebelumnya ya. Nah, tapi ada juga hal-hal ya di dalam kita memberitakan firman, ada hal-hal yang walaupun kita sudah susun sedemikian rupa, itu nggak mungkin dicerna, nggak mungkin dimengerti sepenuhnya oleh pendengar 100%. Walaupun dia seorang yang sudah lahir baru, ya, dia sudah ada dalam terang, tetap ada beberapa khotbah yang memang nggak bisa dicerna sama orang itu semua, ya 100%. Contohnya itu seperti ya khotbah tentang Tuhan yang sempurna, kita nggak sempurna, kita nggak mungkin bisa menalar dia 100%. Kita bisa mengetahui dia, mengenal dia sepenuhnya 100% itu nggak mungkin. Ketika kita belajar sifat-sifat dia, waktu kita belajar Injil ya kita belajar sifat-sifat dia. Tapi itu kan hanya sejauh selengkap yang dia singkapkan sama kita. Tapi untuk sempurna itu nggak mungkin. Ya. Nah, jadi ada yang harus dimengerti dengan lengkap, tapi ada yang sudah kita beritakan lengkap tapi tetap nggak bisa dimengerti sepenuhnya oleh manusia. Nah, ini yang mau saya bahas kali ini, berhubungan dengan sifat keadaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan ya. Dan ini lagi viral apa sampai saat ini masih viral atau sudah lewat, saya bahas lagi gimana. Ini tentang oneness versus Tritunggal. Oneness versus Tritunggal itu rame di medsos itu pada berdebat ya. Masalah kalau oneness itu Unitarian ya, mereka percaya bahwa Allah itu satu mutlak, nggak ada kejamakan, satu mutlak ya. Itu contohnya seperti Islam, Unitarian, Saksi Yehova, terus ya itu apalagi ya, Saksi Yehova, Islam, Unitarian ya. Jadi mereka percaya Allah itu satu mutlak, oneness. Kemarin saya baca di Facebook, saya baca di suatu grup, dia menjelaskan bahwa Allah itu wujudnya roh ya, dan dia itu satu mutlak gitu ya. Dia wujudnya roh dan dia datang ke dunia dalam rupa manusia bernama Yesus. Dia dalam penciptaan dia disebut Bapa ya, tapi wujudnya roh gitu. Nah, saya nggak gitu jelas juga ini dia ini benar-benar murni oneness atau apa ya, atau memang ya pokoknya dia percaya Allah itu satu mutlak ya. Yudaisme juga sama, mereka juga oneness. Nah, satu lagi Tritunggal ya, bahwa Allah itu pada hakikatnya satu hakikat, di dalamnya ada 3 pribadi ya. Satu hakikat dalam 3 pribadi yang melekat, setara, dan tidak terbagi-bagi ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, setara, melekat, tidak terbagi-bagi, dan hakikatnya satu. Itu kurang lebih seperti itu
Tritunggal itu seperti itu ya. Nggak ada ayatnya di Alkitab yang satu ayat menjelaskan tentang seluruh Tritunggal tuh nggak ada. Ya, kita mesti ngacak-ngacak semua dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu ada. Kalau kita kumpulin ada, nanti jadinya ajaran Tritunggal itu. Ya. Dan saya sendiri penganut Trinitarian. Saya sendiri Tritunggal. Ya. Nah, di sini saya nggak bakal bahas tentang ayat. Ya, Anda bisa cari di medsos, di internet, di tulisan-tulisan sudah banyak pendeta-pendeta yang hebat yang menulis tentang Tritunggal, menulis tentang Unitarian, Oneness, sudah banyak berserta dengan ayat-ayatnya semua dijelaskan. Tapi kalau menurut saya yang kebanyakan yang dipakai oleh Oneness itu terlalu dipaksakan, penafsirannya terlalu dipaksakan dan diputar-balikan. Ya, jadi saya lebih condong kepada Tritunggal dengan data-data mereka. Jadi, tapi saya nggak bakal membahas tentang ayat itu karena itu sudah banyak yang bahas. Ya, cuman saya mau menghubungkan dengan awal saya tadi tentang khotbah. Ya. Jadi ada satu khotbah yang walaupun kita sudah susun lengkap tapi tetap nggak bisa dimengerti karena itu Tuhan, gitu. Ya, Tuhan itu sempurna. Nah, ini jadi masalah. Secara mungkin nggak sadar orang Oneness itu ya. Dia bilang ya Allah itu susah dicerna. Saya baca Allah itu kan susah dicerna, dia sempurna gini. Tapi dia nggak sadar bahwa pandangan dia memutlakan Allah itu membuat orang gampang mengerti Allah sepenuhnya. Betul gak? Allah satu mutlak, itu semoga Allah satu mutlak. Jadi dari situ kan kita bisa ngerti, oh ya sudah Allah satu mutlak. Beda dengan Tritunggal, satu hakikat dalamnya 3 pribadi. Nah, coba kita mikir gimana cara kita menjelaskan satu hakikat di dalamnya 3 pribadi. Hubungan antara ketiga pribadi itu, hubungan pribadi itu dengan hakikat. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu sepenuhnya dimengerti oleh pendengar? Pasti nggak bisa, nggak mungkin. Maka itu yang saya pegang. Nggak mungkin Tritunggal itu bisa dijelaskan dan dimengerti sepenuhnya oleh pendengar. Kalau ada pengkhotbah, pendeta yang bisa menjelaskan Allah Tritunggal menjadi sepenuhnya bisa dimengerti pendengar, orang itu pasti sudah sesat. Ya, sudah sesat orang itu. Contohnya kayak Oneness ini. Dia merubah demikian rupa pandangannya supaya bisa dimengerti orang di luar Kristen. Ya. Paham? Ya. Semoga Anda ngerti penjelasan saya nih. Jadi dalam hal pengajaran tentang Tuhan, nggak mungkin kita bisa mengerti Tuhan sepenuhnya, terutama Tritunggal. Itu sangat tidak mungkin. Jadi menurut saya ya pengajaran yang paling bisa saya terima ya Tritunggal itu. Karena itu gimana kita menjelaskan hakikat yang satu dalamnya ada 3 pribadi. Ya. Kalau Triteisme tuh gampang. Oh iya itu ada 3 Allah, semuanya disembah terpisah. Tapi Tritunggal enggak. Tritunggal kita percaya Allah itu satu hakikat. Dan satu lagi sebelum saya lupa, kita kekristenan kita percaya bahwa Allah itu monoteisme. Ya. Jadi gimana caranya kita Kristen yang monoteisme menjelaskan satu hakikat dalam 3 pribadi, dan itu bisa dimengerti orang? Nggak mungkin toh. Coba logika kita bikin, nggak mungkin, nggak masuk logika. Sedangkan Oneness
hanya dengan mengatakan oh ya Allah itu mutlak, ya, roh yang berubah menjadi Yesus, roh yang disebut Bapa, ya, wujudnya roh, pokoknya dia satu mutlak, wis, gampang kan? Jadi oh iya sudah bisa dinalar sepenuhnya. Sedangkan Tritunggal sampai pusing-pusing ngubek-ngubek tetap. Ya. Saya dari awal jadi Kristen sampai hari ini belajar Tritunggal nggak bisa ngerti gimana cara, loh kok bisa 3 pribadi dalam satu hakikat, ini gimana mengertinya, hubungannya mereka tuh gimana gitu. Jadi yaitu selain dari dasar-dasar ayat-ayat yang sudah banyak diulas sama orang, satu yang ya saya secara simpel aja lah saya bagikan, satu yang saya pegang ya Tritunggal itu nggak bisa dimengerti sepenuhnya oleh akal manusia, sedangkan oneness mereka merubah ajaran mereka supaya dimengerti sepenuhnya oleh manusia. Itu yang membuat kesalahan mereka, ya, penyimpangan mereka. Ya, oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.